Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Anak-anakku yang Bapak cintai dan Bapak banggakan, dalam kesempatan ini dalam kegiatan pesantren Ramadan, Bapak membahas tentang akhlak majmumah dan akhlak mahmudah, dimana pengertian akhlak itu sendiri, kata akhlak merupakan bentuk jamak dari kata khuluq dan berarti tingkah laku, perangai atau tabiat. Secara etimologi, akhlak berarti kekuatan jiwa yang mendorong perbuatan secara spontan tanpa dipikirkan terlebih dahulu. Artinya bahwa akhlak berarti kualitas pribadi yang telah melekat pada jiwa. Akhlak dibagi menjadi dua, yaitu akhlak majmumah dan akhlak mahmudah. Syarat mengapa suatu perbuatan dapat dikatakan akhlak. Pertama, dilakukan secara spontan. Yang kedua, dilakukan secara terus-menerus. Contohnya, sholat sunat, sedekah, membaca Al-Quran, dan berzikir. Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, barang siapa yang mengerjakan kebaikan seberat biji jarah pun, niscaya dia Allah akan memberikan balasannya. Dan barang siapa yang mengerjakan kejahatan sebesar biji jarah pun, Allah akan memberikan balasannya pula. Jadi di sini, barang siapa yang berbuat kebaikan atau berbuat keburukan, Allah pasti akan membalasnya nanti di yaumil akhir, yaitu ada hari pembalasan. Makanya di sini Bapak menekankan, tolong berbuat baik di dunia ini biar hasilnya yang akan diterima oleh kita itu akan baik. Atau sebaliknya, apa yang kita lakukan di dunia ini berbuat jahat, maka hasilnya yang akan diterima oleh kita nanti yaitu balasan dari perbuatan jahat tersebut. Akhlak kita kepada Allah. 1. Membenarkan berita yang datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maksudnya adalah seorang tidak boleh ragu dan bimbang dalam membenarkan kata yang datang dari Allah, karena berita dari Allah bersumber dari ilmu Allah yang paling benar perkataannya. Allah Ta'ala berfirman dalam Quran surat An-Nisa ayat 87 yang artinya, dan siapakah orang yang paling benar perkataannya daripada Allah. Jadi kita harus percaya bahwa apa yang dikatakan, apa yang diperintahkan oleh Allah itu benar, karena Allah itu maha segala-galanya. Yang kedua, menerima hukum-hukum yang Allah tetapkan dengan mengamalkannya. Tidaklah sepantasnya bagi seorang menolak hukum Allah. Apabila seorang menolak hukum Allah, maka apa yang dia lakukan adalah bentuk akhlak buruk kepada Allah. Sama saja menolak atau mengingkari diri atau sombong, tidak mau menyepelekan pengamalannya. Kita harus bisa menerima apa yang diberikan, hukum-hukum yang diberikan oleh Allah, yang ditetapkan oleh Allah, dan harus kita melaksanakannya. Yang ketiga, menerima takdir Allah dengan sabar dan tawakal. Kita telah mengetahui bahwa takdir yang Allah yang menimpa makhluknya tidak semua sesuai dengan keinginan si hambanya. Dengan keinginan kita, ada pula yang bertentangan dengan keinginan kita, misalnya sakit dan kemiskinan. Jadi apa yang menimpa pada diri kita itu, kita harus bisa menerimanya. Kita harus bisa sabar dan kita harus bisa tawakal bahwa apa yang diberikan oleh Allah itu, baik itu yang manis ataupun yang pahit, baik itu kesenangan ataupun kesedihan, kita harus bisa menerimanya, karena itu merupakan yang terbaik yang Allah berikan kepada kita. Akan tetapi takdir Allah dengan hikmahnya bermacam-macam. Sebagian ada yang disukai manusia dan dia pun berlapang dada dengan takdir tersebut, dan sebagian lainnya tidak lagi disukai manusia. Maka akhlak yang baik kepada Allah berkenaan dengan takdir-takdirnya adalah dengan ridho dengan apa yang ditakdirkan.
merasa senang dan lapang dada dengan takdir yang dikehendakinya. Nah, jadi kita harus bisa menerima dengan sabar dan tawakal. Karena manusia itu sudah ada kodo dan kodar dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi sebelum kita lahir ke dunia ini, Allah sudah menentukan ketika 4 bulan dikandung, Allah sudah menentukan. Kata orang tua itu jodoh, pati, bagja dan cilakanya itu sudah ditentukan ketika usia kandungan kita itu, ketika ibu kita mengandung, ketika 4 tahun itu sudah ditentukan jodoh, pati, bagja, cilaka. Nah, seperti itu. Makanya kita harus bisa menerima dengan sabar dan tawakal apa yang menimpa pada diri kita. Akhlak kita terhadap Rasulullah SAW. Menaati Rasulullah SAW baik yang sesuai selera ataupun tidak. Melaksanakan apa yang beliau perintahkan sesuai kemampuan dan menjauhi apa yang beliau larang. Allah berfirman dalam surat An-Nisa ayat 80 yang artinya, barang siapa yang mentaati Rasul itu sesungguhnya ia telah mentaati Allah. Ya. Maka kami tidak menjadi pemeliharaan bagi mereka. Memberikan semua berita sahih yang datang dari Allah Rasulullah SAW. Allah telah memberikan jaminan kebenaran setiap ucapan yang keluar dari Rasulullah SAW. Kenapa yang beliau ucapkan tidak lain adalah wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi kita harus bisa menerima berita sahih yang datang dari Rasulullah SAW karena itu merupakan wahyu yang diberikan oleh Allah kepada Rasul. Ya. Mendahulukan perkataan Rasulullah perkataan manusia dan membatasi diri beramal sesuai dengan sunnahnya. Yang mencintai ulama, sahabat, tabi'in, tabi'at, dan tabi'in. Beramal hanya dengan tuntunan Rasulullah. Akhlak terhadap sesama dan lingkungan. Kewajiban seorang muslim terhadap seorang muslim ada 6 macam, yaitu 1. Jika berjumpa mengucapkan salam. Ketika kita berjumpa dengan orang lain, maka kita seharusnya mengucapkan salam, yaitu assalamualaikum. Yang kedua, jika diundang maka kita harus datangilah. Ya. Ketika ada undangan dari tetangga kita untuk syukuran pernikahan, nah kita diharuskan untuk mendatangilah undangan tersebut. Yang ketiga, jika meminta nasihat maka berilah nasihat. Nah, apabila kita didatangi oleh orang lain untuk diminta nasihatnya, maka kita memberikan nasihat yang baik. 4. Jika dia bersin, kita harus membaca alhamdulillah, maka doakanlah yarhamuka Allah. 5. Jika sakit maka jenguklah. Ya. Jadi ketika tetangga kita, saudara kita sakit, maka kita wajib untuk menjenguknya, menengoknya. Itu takziah. Yang keenam, jika dia meninggal maka antarkanlah jenazahnya. Nah, maka di sini ketika saudara kita, tetangga kita ada yang meninggal, maka kita wajib mengurusnya, mulai dari memandikan, mengkafani, menyolatkan, ya, menguburkan, ya, mengantarkan jenazah ke pemakaman. Akhlak terhadap sesama manusia dibagi menjadi 2, yaitu 1. Diri sendiri, pemalu, sabar, santun, rendah hati, dan lapang dada. Yang kedua, terhadap orang lain, mengucapkan yang paling baik, memaafkan, kasih sayang terhadap sesama, mengucapkan salam dan berjabat tangan. Akhlak tercela terhadap sesama, yaitu 1. Diri sendiri, boros, serakah, pengecut, membanggakan diri, dan buruk sangka. Nah, ini sifat-sifat yang jelek yang harus tidak ada pada diri kita. Boros, kita harus bisa menghemat, serakah, pengecut, ya, membanggakan diri sendiri, yaitu sombong, dan buruk sangka, ya, menganggap kepada orang lain itu selalu salah, selalu jelek. Nah, itu tidak boleh dalam ada pada diri kita. Yang kedua, terhadap sesama, menghina, mencela, mencuri, gibah, mengadu domba, dan menipu. Nah, menghina, kita jangan menghina orang lain karena belum tentu kita juga
manusia mencela. Kita tidak boleh mencela terhadap orang lain, mencuri, gibah, dan mengadu domba, apalagi menipu terhadap orang lain. Nah, ini merupakan perbuatan jelek terhadap sesama manusia, maka perlu dihilangkan dalam diri kita. Sekarang 5 langkah meraih akhlak mulia. 1. Hendaknya seseorang senantiasa memperhatikan dalil-dalil dari Al-Quran dan As-Sunnah yang berkaitan dengan keutamaan akhlak yang terpuji. Yang kedua, berteman dengan orang-orang soleh yang berakhlak mulia. Ketiga, hendaknya seorang memperhatikan apa yang diakibatkan oleh akhlak yang buruk. Yang keempat, hendaknya dia senantiasa menghadirkan dalam benaknya gambaran akhlak Rasulullah SAW. Senantiasa berdoa dan meminta pertolongan pada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan akhlak yang mulia. Kita harus berteman dengan orang-orang soleh yang berakhlak mulia. Maka kita harus sering berkumpul, sering bersama-sama dengan orang-orang yang soleh, yaitu baik itu ikut pengajian, itu ikut-ikut dalam mencari ilmu-ilmu agama gitu kan, dengan para ustadz, para dai, dan lain sebagainya. Mungkin untuk kesempatan ini Bapak cukupkan sekian, mudah-mudahan dapat bermanfaat dan ini menjadikan gambaran dan membuat lebih keimanan kita dan ketakwaan kita lebih baik lagi terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan dapat bermanfaat bagi diri kita, khususnya Bapak sendiri, umumnya kita semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.